Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan hakikat peradaban dan dinamika peradaban global. Hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Dalam sejarah kebudayaan di Indonesia, R. Sukmono mengungkapkan bahwa membagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama, zaman prasejarah, sejak permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad kelima Masehi. Yang kedua, zaman purba, yaitu sejak datangnya pengaruh India pada abad pertama Masehi sampai dengan runtuhnya Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Yang ketiga, zaman Madya, yaitu sejak datangnya pengaruh Islam menjelang akhir kerajaan Majapahit sampai dengan akhir abad ke-19. Yang keempat, zaman baru atau yang disebut zaman modern, yaitu sejak masuknya anasir barat atau Eropa dan teknik modern kira-kira tahun 1900 sampai dengan sekarang, peradaban tidak hanya berwujud dalam bangunan sebagai hasil teknologi fisik, tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Penemuan dan revolusi di bidang teknologi mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Dan begitu pun sebaliknya, selanjutnya bidang sosial budaya mengubah banyak aspek dalam sejarah peradaban manusia itu sendiri. Bidang sosial budaya mencakup sistem kekuasaan, sistem kepercayaan, tulisan perhubungan, dan organisasi sosial yang dibentuk kala itu. Makhluk dan masyarakat beradab. Manusia sebagai makhluk beradab juga memiliki pengertian bahwa pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan budi pekerti luhur. Manusia yang beradab mampu menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa atau jiwa untuk memenuhi suatu kebaikan. Sebaliknya, manusia yang tidak beradab adalah orang yang berperilakunya tidak sopan, tidak berakhlak, dan tidak memiliki budi pekerti luhur. Artinya, jika manusia tidak mampu menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa, maka manusia bisa jatuh dalam perilaku kebiadaban karena cenderung akan berbuat tidak sopan, kasar, dan lain-lain sebagainya. Manusia selain makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia membentuk persekutuan hidup, yaitu masyarakat. Manusia beradab pasti berkeinginan untuk membentuk masyarakat yang beradab, yang sekarang populer disebut dengan masyarakat madani atau masyarakat sipil. Masyarakat beradab artinya masyarakat yang individunya selalu menaati seluruh aturan atau norma yang ada sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Evolusi budaya dan wujud peradaban.
Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Sebagai contoh, peradaban Mesir kuno tercermin dari hasil budaya yang tinggi dalam sosok bangunannya, salah satunya piramid. Yang terkait dalam ilmu bangunan, tulisan, serta gambar yang merupakan tahap budaya. Contoh lain tentang peradaban Cina kuno yang menampakkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal tulisan yang menjadi ciri khas budaya setempat. Peradaban kuno di Indonesia menghasilkan berbagai seni yang bernilai tinggi, seperti Candi Borobudur salah satunya. Peradaban bangsa di Indonesia dimulai sejak masa kemahiran teknik atau zaman perundagian. Zaman perundagian terdiri dari dua masa, yaitu seni tulang perunggu dan tradisi tulang besi. Meskipun saat itu masih zaman prasejarah, masa sebelum mengenal tulisan, namun telah mengenal teknologi terbatas dan sederhana, yaitu pada upaya pemenuhan peralatan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia dalam kehidupan yang sudah mulai menetap. Di Indonesia, penggunaan logam sudah mulai dikenal beberapa abad sebelum Masehi. Mereka menggunakan peralatan dari logam, seperti peralatan berburu, bercocok tanam, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Tetapi tidak semua masyarakat dapat membuat peralatan itu. Membuat peralatan dari logam tersebut membutuhkan ahlian yang khusus. Orang yang ahli membuat peralatan logam disebut undagi. Tempat pembuatannya disebut perundagian. Beberapa contoh alat dari perunggu adalah kayak corong, nekara, bejana, perunggu. Alat-alat ini ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Ini contoh evolusi budaya. Yang satu piramida dari Mesir, yang kedua tulisan dari Cina, yang ketiga dari Indonesia sendiri, Candi Borobudur. Dinamika peradaban global. Peradaban itu lahir sebagai tanggapan atau respon manusia yang dengan segenap daya, upaya, dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencakupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Alam menawarkan sejumlah tantangan dan kemungkinan. Ada alam yang tandus atau subur di pegunungan atau di pantai, daerah yang rawan gempa, atau tanah yang stabil. Jika tantangan alam itu berat, maka manusia pun akan gigih dan berusaha keras dalam menanggapi alam tersebut. Begitupun sebaliknya. Contohnya, bangsa Jepang yang terkenal ulet, gigih, dan bekerja keras karena alamnya yang cukup berat untuk ditaklukkan. Keadaan alam Jepang bergunung-gunung seiring terjadinya gempa dan lahan. Setiap kali timbul kebutuhan akan sesuatu, manusia akan berusaha menemukan jalan untuk memperolehnya. Seluruh perangkat ide, teknik, metode, dan benda material yang digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu, dalam suatu tempat tertentu, maupun kegiatan untuk merombak perangkat tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut. Teknologi lahir dikembangkan oleh manusia dan ilmu untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Penerapan teknologi itu bertujuan untuk memudahkan kerja manusia agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Problematika peradaban. Peradaban adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian-bagian atau unsur kebudayaan yang dianggap halus, indah, dan maju. Konsep kebudayaan adalah berkembangnya kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, spiritual yang terlihat pada masyarakatnya. Kebudayaan bersifat dinamis, oleh sebab itu ia dapat mengalami perubahan dan pergeseran. Faktor utama dalam perubahan ini adalah adanya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus-menerus dalam masyarakat global dan merupakan bagian proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri memberi pengaruh dalam kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Pengaruh globalisasi dalam ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitik negara berkembang yang ditandai menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi di bidang politik antara lain bahwa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai demokratis termasuk di dalamnya. Hak asasi manusia berpengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin kuat tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas negara. Kapitalisme juga menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas mempertinggi asas manfaat kewirausahaan, akumulasi modal, membuat keuntungan, serta manajemen yang rasional. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya akan masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat timbulnya emosi, nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa yang menjadi jati dirinya. Pengaruh ini semakin lancar dengan pesatnya media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Globalisasi ini juga memberikan dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan dapat mengganggu keamanan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.